Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Harimau, Bapak Ibu CGP yang kami banggakan dan kami hormati, serta Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat panjang umur, nafas dalam keadaan sehat. Bapak mohon izin setelah kedatangan kami berdua, khususnya saya dirayu dengan Pak Arta Kurniawan, waktu kurang lebih nanti sekitar 3 jam. Alhamdulillah kalau bisa kurang dari itu seperti itu, kami yakin karena sudah ada beberapa CDP itu tidak sampai karena saking lancarnya gitu Pak ya. Kami sebutannya adalah pendampingan individu, itu hanya sekedar bahasanya bincang-bincang, diskusi saja terhadap kegiatan lokal, orientasi dan pembelajaran daring, kemudian sampai ke aksi nyata mereka sampai di mana itu kami sudah ingin mengetahui saja. Walaupun pada intinya nanti kami akan disuruh mengupload kegiatan-kegiatan itu di LMS gitu. Tapi seperti janji kami, saya mewakili dari 4 sebenarnya, tapi karena yang di sini bertugas ada 2 gitu Pak ya. Kami sudah janji 6 PP itu tidak akan mempersulit para CGP, insyaallah gitu. Dan satu hal yang luar biasa, kami bisa berhadir walaupun agak sedikit telat gitu. Tadi janji jam 7:30 kami harus jemput beliau lagi, jadi bolak-balik arah gitu. Sebenarnya tadi malam mau kesini, tapi karena beliau berdua ada, daripada ngangkar lagi besok ya. Dan ternyata perdana masih siap menampung kita gitu. Terima kasih juga Pak Arta yang jemput gitu. Nah ini kabar yang kurang mengenakan bagi kami para PP. Beliau ini seyogianya sudah naik pangkat lagi, artinya sudah di Kalimantan Barat. Beliau jadi koordinator di Kalimantan Barat sana. Jadi antara suka dan duka nyampur dengan beliau ini. Nah, kami sedikit lambat berdiskusi seperti apa CDP yang beliau ini belum kita lihatkan teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan menaikkan pangkat beliau di dalam perusahaan itu juga nantinya tidak mengganggu para CDP di dalam bimbingan beliau gitu. Harapan kita bersama. Luar biasa Pak Kepala Sekolah, Apus, saya salut dengan SMK Negeri 1 Harimau, boleh dikatakan terbanyak peserta yang ikut di CGP. Bukan berarti beliau, karena beliau mungkin kalau memang sebelum pengen polling dan lain sebagainya beliau pernah berkoordinasi juga. Ini mohon maaf, kebetulan kami berdua adalah kakak beradik nih Bu. Ini heran ya, kakak beradik ini betul sepupu gitu ya. Nah ini karena saya seperti ini Pak, seperti apa kalau saya sayang, saya bilang ikuti aja dulu, yang ikuti kakak yang salah saya bilang gitu. Nah makanya tadi, tapi karena memang aturan dalam kepala sekolah kita negeri itu maksimal 2 periode gitu ya, bisa bertugas lagi mungkin ditempatkan yang mana supaya lebih bisa maju itu biasanya. Tapi mungkin Anda memang bisa dulu dan lain sebagainya dan dipertahankan, mungkin bisa aja lebih bagian itu. Tapi nggak mungkin sekarang gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti tekniknya seperti apa kebetulan menjadi dengan saya dan Bapak berdua dengan beliau. Kita relax saja, nggak ada yang lain. Jadi hanya lihat ini santai saja, kita mungkin sampai di gazebo atau di mana nggak jadi masalah, karena mungkin kalau CGD-nya belum sampai, kita sistemnya ada coaching, tindakan coaching saja. Kalau coachingnya tidak memberikan bimbingan sebetulnya itu ya Pak ya. Tapi kalau memang saatnya memang diperlukan mentoring dan bimbingan di luar itu khusus gitu ya. Tapi alhamdulillah yang sudah 3 sampai 4 berjalan ini
evaluasinya berjalan dengan baik, lancar dan sukses karena memang mereka lebih siap. Itu gambarannya sudah apalagi disiapin ya kerjasamanya yang luar biasa. Itu yang bisa kami sampaikan Pak. Nanti mohon izin sekali lagi waktu itu mudah-mudahan Bu Dewi dan teman-teman tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalau terganggu juga proses belajaran, kita akan berikan waktu khusus buat itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mengakhiri lebih dari topik Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Arta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Henry, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tahan buat saya. Kita semua. Amin. Semangat. Semangat Pak. Iya. Semangat. Siap. Semangat. Mantap. Ya baik Pak. Jadi sama ya. Seperti saya sampaikan pada teman-teman bahwa fokus kita pada pendampingan satu ini, pertama kita refleksi ya. Tantangan 1 bulan kemarin, 1 bulan dari lokal karya orientasi sampai hari ini, tantangan belajar yang Bapak hadapi seperti keluhan yang harus kami sampaikan kepada fasilitator. Kemudian nanti yang kedua kami berkaitan dengan dalam 1 bulan ini, coba Bapak nanti refleksikan. Jadi bahwa itu sudah melakukan perubahan apa saja di dalam kelas, yang sudah berubah apa, yang sudah baik apa, yang harus Bapak perbaiki. Kemudian nanti kita berbicara masalah portofolio digital, rencana Bapak seperti apa yang sudah Bapak siapkan, plannya seperti apa, hasil akhirnya pengennya seperti apa, disampaikan. Kemudian nanti yang terakhir kita melihat posisi diri Bapak dan kompetensi yang sudah Bapak buat perubahannya. Jadi gitu ya Pak. Jadi kita nanti sepintas saja, karena saya yakin nih, saya sudah dari awal dari kita ngobrol-ngobrol, saya melihat LMS Bapak juga, mungkin Bapak sudah siap. Oke Pak, dari bahan yang pertama nih, silakan kita melakukan evaluasi atau refleksi dari Bapak nih, pembelajaran dari. Jadi pada saat kita pembelajaran daring awalnya memang kita belum terbiasa. Namun itu saya sudah pernah melihat konteks pembelajaran seperti itu. Yang dulunya itu saya ini sih cerita. Awalnya dulu itu saya sering menggunakan webinar dengan orang lain, telekonferensi, menggunakan media. Kemudian ada suatu hal kemarin itu terjadi COVID-19, kemudian yang kita dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran secara daring Pak ya. Itu saya langsung dengan cepat respon terhadap hal itu, dan saya tidak terlalu menganggap itu suatu masalah bagi saya, karena memang saya backgroundnya orang IT, orang informasi dan telekomunikasi Pak ya. Namun yang menjadi masalah, saya itu bukan background orang dari sarjana pendidikan, tapi memang saya sarjana teknik. Kalau masalah teknikal itu saya sudah familiar Pak ya. Tapi masalah pendidikan untuk menggunakan di media itu yang harus seperti apa, itu masih memang menjadi beban berat buat saya. Hampir semua waktu saya gunakan untuk belajar membuat bagaimana pembelajaran secara daring itu efisien, tepat dan sasaran Pak. Itu berulang kali saya mencari literatur itu di berbagai macam, dari internet, dari buku, dan dari teman-teman itu bagaimana caranya membuat pembelajaran daring itu secara efektif, efisien dan tepat sasaran itu sesuai dengan hal yang di karakter anak didik. Tapi kalau dengan orang lain, misalkan tidak untuk mahasiswa, ini untuk orang-orang yang misalnya orang profesional bidang IT itu sudah terbiasa itu. Tapi kita menghadapi anak murid yang masih juga mereka istilahnya belum mengenal teknologi yang tinggi, ini juga beban berat buat saya. Beban berat, namun saya siasati
nyari referensinya itu akhirnya saya menemukan suatu hal-hal yang positif dan ada yang memang ada negatifnya. Positifnya itu ada kita jangan terbiasa pada pembelajaran yang eh, apa yang ada saat ini. Jadi kita harus bisa mencari terjadi sesuatu itu bisa kita langsung membuat inovasi kreasi yang baru. Jadi tidak stagnan apa yang menurut pembelajaran sekarang ini. Itu yang membuat motivasi positifnya itu saya. Cuma negatifnya memang eh, kita memang terbiasa orang humanistik ya, istilahnya orang sosial, karena kita tidak terbiasa dengan itu akhirnya untuk berkomunikasinya agak sulit. Di sisi posisi yang lain anak siswa itu mereka kebiasaannya uh, berkomunikasi dengan teman, dengan guru itu ada di lingkungannya yang ada di sekolah. Tapi ketika ada di sana mereka bingung mencari siapa untuk menjadi untuk bisa dia berkomunikasi dengan itu yang menjadi PR buat saya yang kemarin itu. Tapi tetap berjalan. Walaupun itu berjalan teknisnya saya tetap menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa efektif dengan mereka, termasuk menggunakan Office 365 itu saya. Karena mereka Office 365 itu kan free ya. Buat saya free itu alhamdulillah. Jadi mereka saya tuntun dengan aplikasi, kemudian pembelajarannya menggunakan konten-konten di YouTube, kemudian konten-konten di media sosial dan lain. Itu Pak yang buat saya. Jadi itu untuk pembelajaran daring di sekolah. Kalau misalnya satu bulan ini kan bapak ini kan suami istri ya, istri ini kan mengikuti program CGP, ya, pasti ada Zoom, ada mengerjakan tugas, LMS. Ya. Nah itu ada masalah nggak untuk bapak sendiri untuk mengikuti program ini? Waktunya kah atau seperti apa gitu? Atau saya tidak paham karena ketemunya cuma di Zoom aja. Jadi sedikit beberapa flashback lagi Pak ya. Jadi, saya itu sebenarnya ada dimutasi untuk kerja di tempat sekolah lain ya di SMA Lamando di Tritung bulan Mei. Ya ini sudah bulan Mei kemarin Pak. Oh ya. Iya. Jadi ini sudah berjalan sebenarnya. Tapi alhamdulillah di sana juga aware aja dengan saya, nggak ada masalah. Yang penting bisa membagi porsi waktu, tempat dan tenaganya untuk dari sana di sini. Nah, yang saya hadapi kemarin itu selama beberapa minggu dan beberapa yang saya lakukan ini itu memang kendalanya menyita waktunya yang sangat ekstra Pak ya, benar-benar luar biasa waktu itu. Jadi separuh waktu saya ada di Namando, separuh waktu ada di sini, kemudian separuh waktu untuk keluarga, separuh waktu untuk kegiatan ini. Hampir kegiatan di luar sekolah dan luar CGP itu tidak saya lakukan, termasuk misalkan saya kebiasaannya itu bertani Pak, bertani di rumah. Jadi itu sudah mulai tak abaikan sudah. Hampir seperti tanaman-tanaman itu layu. Saking saya tidak mupuk, kemudian tidak saya siram itu saking saya itu fokus ke situ, CGP dan keluarga dan sekolah. Itu yang buat saya memang waktu yang memang ekstra. Iya, menjadi tantangannya bagian waktunya Pak. Tapi menurut bapak sudah sudah berhasil nggak menghadapi tantangan itu? Ya, kalau menurut saya itu belum sepenuhnya berhasil. Tapi saya kalau menurut persentase saya itu ada di kisaran 70%. 70% berhasil. Untuk tugas-tugasnya tetap 100%. Kalau untuk tugasnya 100%. Iya. Nah, untuk kita programnya yang benar-benar itu dilakukan apa sepenuhnya apa enggak, saya kira masih 70% Pak. 70% ya. Jadi artinya memang bisa sebenarnya kalau kita simpulkan sih dari tugas bapak dan sebagainya, dari presentasi, dari pembuatan untuk Zoom dan sebagainya, Alhamdulillah saya aktif aja. Ya, artinya
Bapak sudah melakukan pembelajaran dari ini sebenarnya sudah sangat baik. Ya. Kalau di tengah jalan ada masalah itu pasti. Ya. Yang penting sampaikan saja Pak. Di pembelajaran dari itu sampaikan. Kalau Bapak sibuk, ada sesuatu yang harus ditinggal, sampaikan ke guru atau siapapun pematerinya besok. Ya. Sampaikan. Nah, saya kira kalau untuk sama Pak, pertanyaan selanjutnya untuk dukungan dari sekolah, baik dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman DGP, teman guru, seperti apa? Baik, kalau untuk dukungan dari sekolah itu uh, ya memang sekolah itu ada dukungan yang modelnya terbatas, yang terbatas. Nah, kalau yang tidak terbatas itu kan tidak bisa kita tahu mana yang kan memang ada hal-hal yang ada batasan untuk yang untuk kegiatan atau apa itu memang ada batasan. Tapi buat saya itu kalau misalkan sekolah itu apa namanya terbuka secara aware ya, secara aware itu kita akan tahu persis memang bagaimana sekolah itu memang apakah ini fasilitasnya yang benar-benar untuk digunakan kita pengembangan diri seperti apa, nampaknya seperti apa. Kemudian fasilitas masuk kayak fasilitas sarana prasarana. Kalau sekolah itu mempunyai tujuan apa namanya ada gambaran di apa namanya istilahnya apa ya rancangan sekolah untuk pengembangan diri guru atau siswa itu atau untuk sekolah itu sudah ada, kita enak bisa membaca. Tapi untuk selama ini kan kita rancangannya itu terkotak-kotak, terpisah-pisah. Saya punya rancangan sendiri tapi nggak bisa dimasukkan di dalam rancangan sekolah. Jadi saya punya planning, belum tentu saya bisa menjalankan belum tentu sekolah itu memberikan harapannya yang kita planningkan itu. Nah seperti itu. Tapi kalau motivasi untuk saya sendiri untuk seperti itu sangat kuat sekali sebenarnya, sangat kuat sekali. Mungkin apa lagi ya tadi? Dari sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat. Oh iya rekan sejawat. Kalau rekan sejawat ini terus terang saya termasuk orang yang apa namanya aware dengan orang lain. Cuma saya itu agak kurang seneng ketika saya itu apa namanya orang menyibukkan saya. Saya aware dengan orang, tapi saya kurang seneng kalau disibukkan orang. Ketika orang itu diajarin 1 kali 2 kali, dia bukannya malah belajar, malah menyibukkan orang gitu. Seperti contohnya misalkan saya ngajari 1 kali 2 kali, ternyata dia bukan minta diajari, malah menyuruh, malah menyuruh untuk dikerjakan. Itu yang paling saya nggak suka gitu, terus terang gitu. Tapi kalau untuk rekan sejawat itu tidak semuanya memang Pak ya yang memang bisa dapat berkolaborasi. Mungkin tanda kutip buat saya itu dari dulu kayaknya orang stigma itu terbiasa apa namanya terbiasa dengan hal yang saat ini ada gitu, tidak terbiasa nanti depannya saya ini harusnya membangun diri, building gitu, nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mau building, membangun dirinya sendiri, dirinya untuk orang lain, kadang-kadang kita merasa apa namanya kayak wah ini keterlaluan gitu, malah kita support, malah dia mengatakan kalau kita terlalu action gitu ya, padahal kita bukannya action tapi kita ingin mengembangkan diri. Contohnya saja dalam kutip saya itu melakukan pembelajaran inovasi konten pembelajaran Pak ya. Hampir semuanya konten pembelajaran itu hampir konten di media sosial saya itu berisi pembelajaran saya. Kemudian saya memberikan kepada anak didik dan saya meminta untuk anak didik itu mensubscribe apa namanya di kontennya saya, dengan maksud harapan saya konten saya itu ketika kamu sudah link dengan saya, ketika saya Bapak membuat konten baru itu pasti kamu akan dapat notifikasi bahwasanya
Bapak sudah membuat pembelajaran baru yang nantinya harus Anda tonton. Karena apa? Itu bukan konten yang hiburan, tapi konten pendidikan. Nah, itu buat saya bagus, tapi banyak orang itu mengatakan itu terlalu hiperaktif atau hiper ini sesuai dengan kemauan kita sendiri katanya. Jadi itu yang bikin saya kadang-kadang rekan sejawat bukan malah mendukung dengan kebaikan, tapi mendukungnya jangan terlalu hiper gitu katanya. Nah, seperti itu Pak. Artinya gini Pak, jadi dalam satu sekolah itu memang harus mempunyai visi yang sama. Iya. Perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang orang itu memang ada di semua tempat. Di sekolah saya juga sama, pasti ada perbedaan cara pandang, sudut pandangnya berbeda. Otomatis mau tidak mau itu bisa diredakan atau bisa disamakan dengan penyamaan visi. Jadi penyamaan visi dan visi sekolah ya, maksudnya visi menyamakan sudut pandangnya. Memang mungkin itu ya tugas dari mungkin kepala sekolah atau guru dan lain sebagainya. Ini mungkin Bapak bisa mencoba berdiskusi dengan mereka, bahwa saya melakukan pengembangan ini yang saya butuhkan dukungan seperti ini, dan sama nanti di loka karya yang sekian itu nanti akan ada loka karya yang membahas tentang visi, bukan visi sekolah ya, bukan mengubah visi sekolah, tapi visi dari guru penggerak yang akan dibawa ke sekolah itu yang akan dilakukan. Di situ nanti disamakan persepsinya. Itu tidak hanya Bapak CGP dengan kepala sekolah, tapi dengan Bapak Ibu guru yang lain juga. Nah, di situ nanti akan dicoba untuk membuat sebuah ekosistem. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang sekarang masih seperti itu, posisinya nggak apa-apa. Yang penting Bapak tetap semangat. Bapak bisa memetakan orang? Bisa, saya yakin bisa memetakan orang. Jadi artinya bukan memilih-milih ya, bukan. Artinya itu adalah sebuah strategi. Jadi strategi untuk membuat perubahan. Membuat perubahan harus pakai strategi. Betul. Siapa yang saya harus ajak dulu, siapa nanti yang harus saya imbaskan. Membuat komunitas itu kan nggak mudah. Mungkin awalnya sekarang 4, besok 5. Besok 6, nanti bisa bersama-sama. Mungkin nanti si A nggak dekatnya sama Bapak, tapi berdekatnya sama si B. Nah, nanti bisa dekatnya sama artinya semua memang butuh waktu berproses. Kira semua sudah biasa Pak. Tergantung kita sabar atau enggak. Tergantung kita ikhlas atau enggak. Sama juga posisinya saya juga dulu mengajari, tapi pada akhirnya hampir 90% saya mengerjakan. Nah, ini saya merubahnya pakai strategi. Jadi, Pak, jadi saya pandu benar-benar. Ini ya, coba sekarang saya pandu Pak. Ini panduan. Ini. Buat rapot lah. Contohnya rapot. Contohnya rapot. Awalnya ya per porsi. Jadi saya downloadkan dulu format rapot. Selanjutnya saya tunjukkan uploadnya itu di sini Pak, downloadnya di sini, coba Bapak ini. Jadi artinya memang harus bertahap, tergantung orang. Oke Pak ya, jadi itu dari dukungan dari ekosistem sekolah, saya kira kalau digabungkan dengan pendapat teman-teman yang lain nggak jauh berbeda. Itu yang jelas kita memulai dari yang positif, bukan melihat yang negatif. Kalau kita melihat dari yang negatif, kita nggak akan jalan-jalan. Iya, kalau kita melihat wah nanti saya kayak gini diomongin gimana, nggak bakal jalan. Tapi kita mulai dari apa yang kita punya, itu kita ya stop dulu nggak stop dulu dilanjut. Nah sekarang setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan pendidikan
pasti kan dulu kan ada keresahan ya, kekhawatiran. Kan dulu pernah tuh kita buat tabel Ya. kekhawatiran, keresahan. Kira-kira ada yang terjadi dan ada yang nggak terjadi nggak? Di dalam bulan ini ya. Heeh. Ya, kalau yang terjadi sih sebenarnya nggak terlalu terlihat, kayak terlalu nampak. Cuma yang saya rasakan itu masih kebingungan dalam mencari referensi yang kita gunakan kebermaknaan ya untuk pendidikan, mengacu ke filosofi pendidikan apa Gajah Dewantara ya itu. Nah, karena keterbiasaan lingkungan kita ini bukan kebiasaan, saya melihatnya itu belum familiar dengan menggunakan sistem Among dan sistem yang katanya merdeka belajar student center ya Pak ya. Belum terbiasa seperti itu. Jadi saya mau melangkah sendiri dulu itu masih agak kebingungan. Namun saya perlahan-lahan dengan teman-teman rekan sejawat yang CGP ini saya mau mulai melihat bahwasanya kalau dari perjalanan kemarin itu sudah ada mulai dari perilaku dulu, jadi membiasakan perilaku karakter didik gitu, kemudian membiasakan budi pekerti anak didik itu dulu Pak. Kalau masalah yang mengenai yang lain-lain di luar dari budi pekerti dan perilaku didik itu kita masih mengkaji dulu bertahap gitu. Itu yang saya rasakan. Kalau yang sudah terwujud Pak, tadi kan yang kalau yang sudah sebenarnya cita-cita saya ikut ini tuh harapannya itu seperti ini. Oh ternyata 1 bulan itu sudah ada. Nah, kalau yang sudah terwujud sebenarnya sih sebelumnya itu ada seperti kayak membiasakan anak-anak itu kalau kita mau berkomunikasi ya mengucapkan salam dulu, kemudian bertutur kata dengan baik, berlaku sopan, berpakaian sopan, terus kemudian punya tubuh yang harus rambutnya harus pendek, bersih dan rapi gitu. Kalau masalah mengenai pembelajaran, itu akhir-akhir ini mereka kecenderungannya memang awalnya dulu kan daring Pak ya, daring, kemudian sekarang itu luring. Melihatnya itu siswa itu agak mulai memang tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar yang kita katakanlah luring seperti zaman dulu ya. Karena mungkin kebiasaan kemarin kan daring los ya, kalau istilahnya los itu kita nggak melihat karakter anak didik secara keseluruhan ya. Mereka misalkan mereka daring gitu ya melalui HP, kita nggak bisa melihat seluruh siswa itu di rumah itu apakah memang benar-benar berpakaian seragam atau memang kukunya itu nggak panjang, apakah memang itu badannya itu bersih atau rapi, tertib dan sebagainya, itu nggak keluar. Jadi ketika di sekolah sekarang luring, saya melihatnya itu keterbiasaan seperti di rumah yang kemarin daring itu masih ada di sini itu ya, di sini ada, sehingga proses untuk dia semangatnya itu memang agak berkurang Pak, semangatnya. Nah ketika contohnya begini aja Pak, kemarin itu ketika saya saya itu kan dulu produktif teknik komputer jaringan Pak ya. Kalau dulu saya membiasakan anak itu membaca dulu ketika luring ya, setelah membaca kemudian pahami praktek Bapak di konten video ini ya. Setelah pahami nanti silakan Anda komunikasi dengan temannya di meja gitu ya Pak. Nah ketika kemarin itu setelah daring kemudian saya adakan kita sekarang luring, itu ketika saya suruh membaca aja lepas Pak, bukan malah membaca, malah dia itu ada yang nonton media sosial, ada yang nonton hiburan dan sebagainya.
Ya ini sudah mulai memang harus ditumbuhkan lagi yang seperti yang dulu. Ketika mereka tidak harus yang terbiasa daring itu harus dihilangkan dulu. Mereka di rumah santai-santai gitu. Ini yang bisa menjadi apa namanya loss dalam pembelajaran daring kemarin itu. Nah, berarti eh, Bapak tadi udah tahu ya permasalahannya, kemudian idenya Bapak Ya. untuk mengatasi itu apa? Ada nggak? Ada sih idenya itu. Nah, kalau ide sebenarnya di sekolah itu harusnya apa ya kita menjadikan siswa itu tetap apa ya kolaborasinya itu harus semangat, Pak. Harus semangat. Dan kemudian komunikasi dengan orang tua itu harus tetap apa namanya intens dengan guru yang di sekolah itu intens. Artinya kalau ketika mereka itu ada di sekolah, mereka ketika di rumah apa ya orang tua juga memberikan pengaruh pada anaknya bahwasanya uh, nggak di sekolah saja kamu harus berkolaborasi, kamu di rumah juga harus berkolaborasi. Ya, bisa menggunakan gadgetmu itu atau media sosialmu itu dengan temanmu. Ya, belajar di rumah itu apa namanya melalui aplikasi atau apa itu tetap berkomunikasi dengan temannya. Nah, ketika mereka nanti itu terbiasa berkomunikasi dengan temannya untuk belajar di media, nah nanti pada waktu di sekolah mau luring mau daring itu tujuan untuk pembelajarannya apa namanya sesuai dengan kita mau pelajari secara kolaborasi itu bisa tercapai. Karena kan kebiasaan anak-anak sekarang itu kan yang di sini itu tidak apa namanya kolaborasinya kurang kolaborasinya. Nah, kemudian dari yang tadi itu saya minta mencoba kemudian nanti insya Allah dari rekan-rekan sejawat itu bagaimana caranya bisa berkolaborasi karena memang permasalahannya itu kolaborasi jangan sampai kita ini terkotak-kotak dengan mata pelajaran yang lain gitu apalagi kita jurusannya apa namanya sekolahnya sekolah kejuruan saya menginginkan itu kalau bisa itu ayolah kalau misalkan saya berproduktif TKJ misalkan bisa merangkul dengan guru biologi, guru kimia, matematika itu kita belajar bersama dengan teman-temannya ini mengarahkan suatu yang akan dihasilkan anak-anak itu. Jadi tidak terpasu pada materi yang cuma satu fokus saja. Misalkan matematika hanya matematika mengenai teori dan praktek matematika saja, tapi tidak dihubungkan dengan pelajaran komputer. Ya, itu yang menjadikan nanti stagnanisasi dalam perpecahan komunikasi antar ini guru mapel itu yang mau saya bangun. Artinya Bapak kan sebenarnya punya kedekatan dengan guru matematika nih. Ya. Artinya coba buat suatu apa ya, bukan percobaan ya, ini untuk memulai dari awal. Jadi nggak perlu intinya dicari satu titik di mana KD yang ada di apa namanya di komputer dengan KD yang ada di matematika titik irisannya di mana nah, itu yang dijadikan sebuah proyeknya. Kalau di tempat kami sebenarnya sudah biasa tuh Pak. Jadi apa namanya di satu semester itu ada beberapa saya minta kepada beberapa guru untuk saling berkomunikasi untuk membuat suatu proyek atau produk yang dia sudah di tas mapel. Jadi kalau di itu sudah biasa. Jadi artinya kita tidak menentukan kamu mapel ini harus sama ini enggak. Jadi silakan minimal 2 atau 3 mapel silakan berdiskusi nanti dibuat apa namanya irisan yang cocok di masing-masing kadernya nanti tentukan apa produk dan project. Nah, itu harus dicoba itu. Jadi memang kemarin saya sudah mencoba dengan guru matematika ya kan guru matematikanya kan filosofi sendiri ya bisa sendiri
Jadi pada waktu ada kegiatan 4TK itu, kita diminta untuk Purwarupa project, kemudian berbasis STEM ya. Alhamdulillah saya diikutkan di situ. Ternyata memang anak-anak itu senang di situ. Jadi mereka diberikan teori sedikit, tapi action di dalam proyeknya ada. Banyak itu yang paling senang anak itu. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, walaupun kemarin kita lombanya masih kalah ya. Nah itu kita mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan lakukan lagi lebih banyak lagi yang inovatif dan kreatif untuk anak-anak. Apalagi kalau TKJ ini kan apa ya, lingkupnya besar sekali. Ya. Mau disambungkan dengan mana apapun saja bisa. Ya apa namanya, lumer lah istilahnya. Fleksibel dia. Oke Pak. Nah sekarang ini kita masuk ke portofolio digital. Portofolio digital, saya perlu rencana dulu dari Bapak. Kira-kira masalah portofolio digitalnya apa? Bapak yang sudah Bapak persiapkan mungkin. Kalau portofolio ya mengenai selain profil pribadi Pak ya, nanti ya profilnya hasil pengembangan diri yang kemarin-kemarin, kemudian apa namanya, saya akan membuat profil untuk ini apa namanya, membuat buku edukasi untuk anak didik yang menggunakan berbasis project Merdeka Belajar itu Pak. Itu yang pertama buku ya, atau karya tulis lah Pak, bukan buku lah ya, karya tulis. Yang kedua saya akan mencoba untuk membuat hasil Purwarupa kembali dengan mata pelajaran yang lain, mata yang lain, dengan tujuan dan hasil yang kita inginkan, sepakati bersama. Itu saja mungkin Pak. Itu dua itu sudah, insya Allah itu sudah. Jadi dalam menentukannya itu bukan saja kesepakatan antara dua guru Pak, tapi kesepakatan antara siswa juga. Ya, harus dilibatkan. Semuanya. Jadi harus semuanya dilibatkan. Jadi mereka dalam proses diskusi menentukan produknya mereka harus dilibatkan karena di situ filosofinya. Intinya bisa saja satu kali, tapi indikatornya sama, tapi bisa saja hasil yang akan dikumpulkan oleh siswa itu bisa beda-beda bentuknya. Jadi tidak hanya dilibat. Oke lah ya, guru sama guru komunikasi dulu. Nanti kalau sudah ketemu baru nanti libatkan siswa. Ini kira-kira apa keinginan kalian dengan permasalahan ini atau proyek yang harus diselesaikan. Itu yang paling penting. Kalau cuma guru sama guru kemudian bapak pemerintah kan harus buat ini, itu sama aja. Ya. Kita harus semuanya. Iya. Karya tulis tadi Pak. Saya lebih senang membuat karya tulis. Kemudian ya tadi sudah ini ya Pak, Bapak sudah merencanakan ya, artinya sudah merencanakan portofolio digitalnya. Jadi saya harap nanti sama dengan saya sampaikan yang tadi kepada Bapak Ibu guru, jadi proses itu berkesinambungan terus sampai pada akhirnya pada panen raya itu. Karena Bapak ketujuh, Bapak karya ketujuh, jadi Bapak bisa membuat video, membuat film nanti yang akan ditampilkan, membuat produk atau membuat banner produk yang mungkin terlalu pada mungkin Bapak tampilkan slide, prosesnya anak juga Bapak libatkan di dalam dokumentasi. Bapak berproses berdiskusi dengan guru yang lain juga Bapak. Dan jangan lupa tadi kan di awal-awal Bapak kan berbicara masalah karakter ya, dari daring ke luring, nah, apa dimasukkan juga, dari saya Bapak lebih pada kedisiplinan, misalnya kolaborasi atau kerjasama siswa ini apa maksudnya setiap nanti Bapak fokus ya, ketika Bapak menyiapkan fokusnya ke itu, walaupun tidak bukan berarti Bapak mengabaikan profil yang lain, cuma Bapak memfokuskan pada beberapa poin kemandirian,
Ini Bapak sudah punya rencana. Jadi saya lihat dari tadi yang Bapak sampaikan, Bapak sudah punya plan yang saya kira yang hebat itu yang karya tulis atau buku. Tidak semua orang bisa menulis buku atau menuliskan itu. Ya, kalau dulu kan Jopi Malika itu dia yang bikinkan susunan untuk karya tulisnya, Oh ya, menerbitkan buku namanya apa namanya lupa saya. Oh ya, sukses berusaha. Karena memang kebetulan kita kan punya usaha bikin kue itu kemudian kita tuliskan dalam karya tulis. Sudah kita terbitkan Pak. Cuma dulu saya memang kendala dana, akhirnya dia sendiri yang menerbitkan, saya tak cancel dulu ya. Saya lebih banyak karya tulis itu Pak. Saya lebih banyak. kemudian selanjutnya nih Pak, ini dua yang terakhir dari kompetensi yang sudah Bapak buat itu yang sudah baik apa? Yang dari awalnya mungkin Bapak isi 1, 2 tapi sekarang sudah berubah. Saya semakin baik nih. Ya, jadi kalau semakin baik sih sebenarnya nggak terlalu banyak Pak ya. Yang jadi saya ini semakin baik itu yang saya rasakan itu saya menjadi apa bervariasi untuk berkomunikasi dengan banyak orang, Iya. bervariasi ya. Dan memang saya mempunyai keterbukaan dengan semua lingkungan warga masyarakat, termasuk lingkungan sekolah. Karena memang mohon maaf saya di sini kan termasuk orang pendatang, tapi alhamdulillah sampai dengan tahun sekarang ini saya sangat senang dengan orang-orang sini, dan orang sini juga menyambut gembira dengan saya datang sini. Termasuk orang anak didik saya yang sudah lulus itu Pak, sering ke rumah saya, mendatangi saya itu bukan hanya untuk bicara apa namanya santai-santai, tapi juga masalah mengenai bagaimana dia untuk mengembangkan diri, untuk daerah sendiri. Saya rekam saja Pak. Itu yang saya rasakan. Apalagi tadi Pak? Yang tadi yang sudah baik ya. Kalau Ya. yang masih perlu ditingkatkan, jadi ini 1 bulan ini kayaknya kok saya tetap aja ya. Mulai meningkatkan. Ya, yang perlu ditingkatkan sih apa ya, saya memang paham juga kalau untuk yang perlu ditingkatkan. Cuma mungkin saya itu memang kekurangannya di dalam ini fasilitas dan sarana ya, memang itu ya. Iya, fasilitas sarana memang terbatas sekali saya. Contohnya Ya, sarana ya. Mungkin untuk saya mohon maaf ya kalau di sini aja jalannya dari wilayah ke wilayah aja jauh Pak ya. Jauh. Saya punya motor itu hanya 2, satunya aja sudah mulai rusak, satunya aja berbeda dengan istri saya. Itu sudah contoh Pak ya. Kemudian lagi laptop saya itu ini aja satu, saya punya laptop satu ya. Sedangkan satunya ini masih ini pinjaman ini Pak, pinjamannya orang. Dan saya butuhkan itu memang kan saya orang IT di bidang ini ya, apa namanya teknisi dan programming saya. Programming, iya, programming saya. Programmingnya itu saya menjualnya software itu kan melalui online. Itu kan butuh presisi yang tinggi. sekarang masih nggak? Masih Pak, masih. Kalau enggak itu kan untuk kebutuhan di luar finansial kehidupan saya. Ya itu programming. Jadi yang butuhkan kan semakin lama itu kehidupan saya itu kan masih erat dengan kaitannya dengan teknologi. Sedangkan teknologi itu tidak bisa dipungkiri, setiap tahun itu berubah, meningkat, dan kebutuhannya itu semakin tinggi gitu. Nah itu yang menjadi kekurangan saya di dalam aktivitas pengembangan diri yang selanjutnya. Itu apa Pak kemudian? Softwarenya? Saya modular dan Android. Biasa Android cuma programming apa ya, ya termasuk Unity ya, Android, programming website, banyak sekali Pak. Tapi ya yang kemarin-kemarin itu yang juga masih kolaborasi dengan pihak universitas, kampus-kampus lain. Masih ada hubungan saya dengan mereka. Kemudian dengan apa namanya teman-teman saya yang jadi guru yang di Jawa masih ada. Kita masih berkomunikasi untuk membuat pengembangan. Bapak tahu nggak yang buat aplikasi bahasa daya Aju. Pembuang? Ya, Iya, Aju. Ini Mas siswa saya itu Pak, Suhairi namanya. Ya. Jadi ya sering komunikasi dengan saya di rumah itu, belajar bareng aja.
Itu awalnya ya mereka si Heri itu ya belajar dengan saya, akhirnya mengembangkan diri. Dulu begini Pak, jadi siswa itu memang dulu masih ada kurikulum 13 ya, tapi saya sudah mulai keluar dari ring dari situ. Karena kan keterbiasaan saya, tidak kepingin saya itu stagnan yang dihadapkan dengan misalkan ini loh kamu belajar mengajarkan siswa itu seperti ini, enggak seperti itu. Jadi walaupun saya tetap sesuai dengan koridor KIKD ya dulu, tapi saya di luar dari konteks itu saya rekam di rumah teman anak-anak didik itu, Pak saya mau belajar ini, wah silakan rekam apa saya itu, malah senang saya itu. Jadi mereka mengembangkan diri di rumah sampai alhamdulillah sekarang ini banyak yang berhasil. Oke, berarti saat saya masuk kan yang ada di luar itu ke dalam kelas. Oh, boleh Pak ya? Nggak apa-apa. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Artinya kemampuan Bapak yang Bapak punya dan keinginan anak-anak yang ada pada anak-anak itu kan bisa di-create menjadi suatu produk dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak jauh dari mata pelajaran yang Bapak ajarkan di TKJ. Atau dari TKJ itu ada suatu permasalahan, dibuatlah solusinya dari yang Bapak ajarkan. Itu aja, nggak apa-apa. Ada produknya, kemampuan untuk masa depannya juga oke. Keterampilan yang nanti Bapak anak miliki akan lebih berkembang, tidak hanya stuck di situ, tidak hanya berhenti di capaian yang dicapai, jadi target itu. Mungkin nanti arahnya begitu. Jadi Purwari rupanya itu arahnya juga ke Anggrek juga. Insya Allah kalau memang itu tercapai dengan itu tadi saya bilang mungkin fasilitas sarana itu yang masih menjadi kendala saya. Jadi luar biasa Pak itu untuk fasilitas itu harus memang luar biasa ini. Terakhir kira-kira setelah kita ngobrol hampir 45 menit ya, kira-kira ada perubahan pandangan. Oh, kemarin saya mau ini nih kayak gitu mengerjakan ini selama CGP. Setelah kita ngobrol, oh saya mau ganti ide nih kayaknya ada ide yang lebih bagus lagi. Baik. Kalau itu sebenarnya aja lah ya. Cuma saya lebih realistis saja. Saya itu menginginnya itu gimana caranya itu pola belajar anak itu tidak hanya di sekolah situ aja. Jadi saya itu bisa menjadi mentor itu tidak sekolah sini saja. Ketika saya ada di Namando, silakan kalau yang di sekolah sini mau menginginkan belajar dengan saya, akan terbuka dengan saya bagaimana caranya bisa berkomunikasi. Apakah mau ada yang mau dihasilkan ya silakan saja juga. Jadi dimanapun, kapanpun, di mana saja, oleh siapa saja saya welcome gitu. Entah itu orang praktisi, oleh anak mahasiswa, oleh siswa, silakan welcome saya itu. Selama saya mampu dan kita mau berkolaborasi dengan tujuan yang baik. Jadi selama dengan SMA, SMK ini kan paradigma sekarang itu kayak alam terpisah Pak. SMK menjadi primadona misalkan, SMA biasa-biasa saja. Tapi tidak seperti itu saya inginkan. Belum tentu yang SMA itu tidak menjadi primadona dan SMK belum tentu menjadi primadona. Contohnya aja dulu saya kan background saya itu SMA, IPS Pak ya. Benar-benar saya tidak ngerti masalah hitung-hitungan yang mengenai kerumitan di matematika, enggak benar-benar. Dulu waktu SMA saya lebih banyak condongan ke fisika. Ketika saya ujian tes psikologi itu saya gagal. Katanya guru BK saya itu nggak mau grade. Akhirnya saya masukkan di IPS. Akhirnya saya sekolah di IPS itu asal-asalan saja, asal masuk terserah mau ngasih nilai apa. Yang penting saya tiap hari masuk ya. Tapi yang terpenting saya itu saya lebih suka menyukai pelajaran fisika. Kemudian saya masuk di keterampilan komputer. Ekstrakurikuler Pak itu ya. Saya tiap hari kalau ekstrakurikuler itu saya ikuti terus pokoknya. Olahraga sama komputer. Nah pada akhirnya ketika saya sudah lulus sekolah itu, ternyata saya lihat sendiri kemampuan saya itu ada di situ ternyata. Saya akhirnya disuruh minta ke teman saya, kamu masuk aja komputer, ada jurusan baru. Nah, saya masuk itu. Nah, ternyata sampai sekarang ini memang saya punya kemampuan di situ Pak. Padahal saya itu jurusan IPS Pak itu. jadi sejarah histori saya itu. Nah, apa yang menjadi CGP ini? Saya tidak bisa menjustis anak itu. Misalkan, oh kamu dari IPA, pasti nanti kamu bisa hitung-hitungan cara baik.
Belum tentu, Pak. Karena dari PS juga mereka juga punya hitung-hitungan seperti akuntansi. Nah, tapi mereka gimana caranya yang dari semua elemen itu dia mau kemana dia? Mau ke komputer ya silakan, mau ke biologi ya silakan. Terserah mau apa. Itu yang menjadi story saya masuk ke situ. Itu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi luar biasa Pak ceritanya, sejarahnya Bapak, dan saya harap proses 1 bulan ini menjadi awal perubahan buat Bapak, perubahan buat murid-murid di kelas itu bisa lebih bagus lagi. Dan saya salut dengan yang sudah Bapak lakukan, perubahan yang Bapak lakukan. Dan walaupun nanti saya nggak tahu nanti, walaupun nanti Bapak berbeda tempat di Mandau, saya yakin itu merupakan peluang baru untuk mengembangkan diri Bapak ya. Kolaborasi dengan yang saya tidak pernah ngajar di SMA itu belum pernah, Pak. Iya, itu yang hal baru buat saya itu. Jadi peluang. Saya yakin, tapi kan tetap ini diselesaikan ya Pak ya, selesaikannya di sini ya, PGP. Iya, karena memang apa di data itu tidak bisa, Pak, keluar itu. Di Lamar itu juga belum Iya belum ada. Tapi yang penting posisi sekolah saya sudah tahu. Iya, sudah tahu. Sekolah juga aware. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya pendampingnya memakan waktu lama. Saya senang, Pak, bisa kita berbagi. Saya yakin apa yang sudah kita bicarakan ini nanti bisa Bapak laksanakan. Nanti kalau portfolio digitalnya disusun kembali nanti ketika jadi setiap saat di-upload saja di Google Sites. Jadi biar waktu berjalan kan bisa enak tuh melihat perkembangannya. Oh saya sudah sampai sini, atau saya bisa melihat oh Bapak sudah sampai sini. Jadi biarpun mungkin saya nggak mendampingi Bapak, saya bisa lihat tetap di sana komunikasinya tetap jalan. Kira-kira itu saja Pak. Ada yang disampaikan Bapak? Saya kira cukup aja ya. Baik, jadi terima kasih Pak. Mohon maaf sama kesalahan ya dalam pendampingan ini, dan saya tetap yakin Bapak bisa menjadi Pak Guru yang hebat. Amin. Insyaallah. Semoga kita bisa menjalankan amanah itu semua insyaallah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.